Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat pioner dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan diberkahi segala rizkinya. Oke teman-teman, hari ini ada kabar yang sangat menarik dan sangat mengejutkan untuk sahabat pioner ya. Jadi informasinya sangat bagus sekali nih teman-teman ya. Setiap bank di dunia menggunakan Pi, namun pemerintah tidak memberitahu Anda. Tuh teman-teman ya. Jadi setiap bank di dunia menggunakan Pi, namun pemerintah tidak memberitahu Anda. Menarik sekali ya teman-teman ya. Seperti apa isi informasinya? Jangan lupa di subscribe, di like, di share agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Terima kasih, kita langsung masuk ke informasinya. Pi Network semakin membuktikan potensinya sebagai mata uang digital revolusioner yang digunakan oleh berbagai bank di seluruh dunia. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa setiap bank besar yang beroperasi dalam sistem keuangan kuantum atau QFS harus menghubungkan Pi sebagai hub mereka. Ini membahas bagaimana bank menggunakan Pi, mengapa mereka memerlukan KYC, memiliki dompet multisignatur dan sudah terhubung ke SDK atau API. Mengapa bank menggunakan Pi? Ini pertanyaan bau sekali ya teman-teman ya. Mengapa bank-bank menggunakan Pi? Nih sudah dijelaskan di sini ya teman-teman. Pi Network dengan teknologi blockchain canggih dan jaringan terdesentralisasi menawarkan solusi yang aman dan efisien untuk transaksi keuangan. Bank yang ingin beroperasi dalam QFS harus terhubung ke Pi karena beberapa alasan utama. Yang pertama, efisiensi dan kecepatan transaksi. Pi memungkinkan transaksi hampir instan dengan biaya rendah. Sangat diinginkan oleh bank untuk meningkatkan layanan mereka. Yang kedua, keamanan tinggi. Dengan enskripsi ujung ke ujung dan teknologi blockchain, Pi menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, mengurangi risiko penipuan dan pelanggaran data. Yang ketiga, desentralisasi. Sistem desentralisasi Pi mengurangi ketergantungan pada satu pusat kendali, membuatnya lebih tangguh terhadap gangguan dan serangan. Kebutuhan KYC dalam operasional perbankan. Sebentar teman-teman. Know Your Customer atau KYC merupakan proses wajib bagi bank untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabahnya. Proses ini penting dalam mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kegiatan ilegal lainnya dalam konteks penggunaan Pi. Yang pertama, verifikasi identitas. Bank harus memastikan bahwa pengguna yang bertransaksi dengan Pi adalah individu yang sah dan bukan penipu. Yang kedua, kepatuhan peraturan. Memenuhi persyaratan KYC membantu bank mematuhi peraturan keuangan internasional. Yang ketiga, keamanan tambahan atau KYC. Menyediakan lapisan keamanan ekstra melindungi bank dan nasabah dari aktivitas mencurigakan. Selanjutnya, dompet multi tanda tangan. Bank yang menggunakan Pi biasanya menggunakan jenis dompet yang dikenal sebagai dompet multisignatur atau multisig. Dompet ini memerlukan lebih dari satu tanda tangan untuk mengotorisasi transaksi, sehingga memberikan lapisan keamanan tambahan. Berikut ini beberapa manfaat dompet multisig bagi bank. Yang pertama, keamanan yang ditingkatkan. Memerlukan banyak tanda tangan mengurangi risiko pencurian atau akses tidak sah. Yang kedua, kontrol kolektif.
Banyak pihak harus menyetujui transaksi, memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang memiliki kontrol penuh atas dana tersebut. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi dapat dilacak dan diawasi oleh banyak pihak, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi keuangan bank. Konektivitas SDK atau API, System Developer Kit ya. SDK itu System Developer Kit, teman-teman ya. Untuk beroperasi secara efisien dalam ekosistem Pi, bank juga telah terhubung dengan Software Development Kit atau SDK. Dan yang disediakan oleh Pi Network. Integrasi ini memungkinkan bank untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi keuangan mereka menggunakan Pi. Beberapa manfaat dari koneksi ini meliputi: 1. Integrasi mudah SDK atau API. Memungkinkan bank untuk mengintegrasikan Pi dengan mulus ke sistem yang ada tanpa membangun dari awal. Yang kedua, pengembangan aplikasi. Bank dapat mengembangkan aplikasi keuangan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, meningkatkan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Yang ketiga, konektivitas global. Dengan terhubung ke jaringan Pi, bank dapat beroperasi secara global dengan efisiensi tinggi, melayani nasabah di berbagai wilayah. Selanjutnya, masa depan Pi dalam sistem keuangan. Dengan semakin banyaknya bank yang mengadopsi Pi, masa depan mata uang digital ini tampak menjanjikan. Berikut beberapa prediksi mengenai masa depan Pi dalam sistem keuangan global. Yang pertama, adopsi yang lebih luas. Lebih banyak bank dan lembaga keuangan akan mengadopsi Pi sebagai bagian dari operasi mereka, meningkatkan penggunaan dan nilainya. Yang kedua, inovasi keuangan. Penggunaan Pi akan mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan, membuat transaksi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman. Yang ketiga, regulasi dan kepatuhan. Pemerintah dan regulator mungkin mulai mengenali dan mengatur penggunaan Pi dalam sistem keuangan, memastikan keamanan dan stabilitas. Selanjutnya, implementasi Pi di dunia nyata di bank. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Pi digunakan oleh bank, mari kita lihat beberapa implementasi dan studi kasus di dunia nyata. Studi kasus bank internasional di Singapura. Sebuah bank internasional di Singapura telah mengadopsi Pi Network untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan transaksi. Bank ini menggunakan dompet multisignatur untuk mengamankan dana dan memastikan bahwa setiap transaksi divalidasi oleh banyak pihak. Dengan SDK dan API, Pi Bank tersebut telah mengembangkan aplikasi seluler yang memungkinkan nasabah bertransaksi dengan mudah dan aman menggunakan Pi. Hasilnya, efisiensi operasional waktu pemrosesan transaksi berkurang drastis, peningkatan kepuasan pelanggan, keamanan yang ditingkatkan, tidak ada insiden penipuan yang dilaporkan sejak implementasi Pi, berkat keamanan blockchain dan verifikasi multi tanda tangan atau multi signatur ya teman-teman. Selanjutnya, inovasi layanan. Bank dapat menawarkan layanan keuangan baru yang lebih efisien, seperti pembayaran lintas batas berbiaya rendah. Hasilnya meningkatkan kepercayaan. Pelanggan merasa lebih aman dalam bertransaksi, sehingga meningkatkan loyalitas dan kepuasan. Biaya transaksi lebih rendah tanpa biaya perantara yang tinggi. Bank dapat menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah kepada nasabah. Perluasan pasar. Bank dapat menjangkau lebih banyak nasabah di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit diakses dengan layanan perbankan tradisional. Selanjutnya, tantangan dan solusinya.
Meskipun Pi Network menawarkan banyak keuntungan, beberapa tantangan perlu diatasi dalam implementasi oleh bank. Yang pertama, regulasi yang beragam. Setiap negara memiliki regulasi keuangan yang berbeda yang dapat menghambat adopsi Pi secara global. Solusinya, bank dan jaringan Pi harus bekerja sama dengan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan setempat sekaligus mempromosikan manfaat teknologi ini. Yang kedua, pengetahuan dan kesadaran. Banyak pelanggan masih kurang memahami teknologi blockchain dan jaringan Pi. Solusi edukasi dan kampanye informasi yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerimaan di antara pelanggan. Yang ketiga, integrasi teknologi. Mengintegrasikan Pi dengan sistem perbankan yang ada dapat menjadi tantangan teknis. Solusi mengembangkan SDK dan API yang lebih intuitif serta menyediakan dukungan teknis yang memadai dapat mempermudah proses integrasi. Selanjutnya, potensi masa depan Pi. Kedepannya ada potensi besar bagi Pi Network untuk tumbuh dan diadopsi secara luas oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Inovasi teknologi. Pi Network terus berinovasi untuk meningkatkan teknologinya. Beberapa area yang mungkin mengalami perkembangan signifikan meliputi: 1. Skalabilitas. Pi Network dapat meningkatkan kapasitas transaksinya untuk menangani lebih banyak transaksi per detik, mendukung pertumbuhan basis pengguna. Yang kedua, keamanan tambahan. Mengembangkan metode keamanan baru untuk melindungi pengguna dari ancaman yang semakin canggih. Yang ketiga, interoperabilitas. Kemampuan untuk bekerja dengan mata uang digital lain dan sistem keuangan tradisional untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan fleksibel. Adopsi global. Dengan semakin banyaknya bank yang mengadopsi Pi, ada potensi besar untuk adopsi global yang lebih luas. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong adopsi ini meliputi kolaborasi dengan pemerintah, kampanye pendidikan, dan kemitraan dengan bisnis. Oke teman-teman, sekian dulu informasinya, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petir, seder.